Resin kali ini dipenuhi dengan tawar-menawar, jadi Mimin berharap kalian tidak bosan. Zul lanjut berkata karena Nona Long tidak tulus, mari kita hentikan bisnis ini. Nona Long berkata, Tuan Zul, ini hanya sketsa array formasi tingkat pertama. 100.000 itu sudah cukup. Selain itu, ini masih digambar dengan tangan. Ini bukanlah toko batu gio, cukup layak untukku membayar 100.000. Zul berkata, hahaha Nona Long, kamu jangan berbohong kepadaku. Cepat kembalikan gambar sketsa formasi itu kepadaku. Nona Long berkata, baiklah aku akan membayarnya 300.000. Zul berkata, Nona Long, kamu masih tidak memiliki ketulusan. Nona Long berasumsi gambar ini memang formasi tingkat pertama. Tetapi banyak formasi di gambar ini yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bagaimanapun, bahkan jika aku kehilangan banyak uang, aku harus mendapatkan formasi ini. Bocah jahat ini benar-benar mencurigaiku dan tidak mau melepaskannya. Zul tetap berkata, cepat kembalikan padaku. Lalu Nona Long melakukan strategi lain. Dia berkata kepada Nona Luo, gambar ini paling banyak seharga 300.000 dan di seluruh kekaisaran Tianyu ini hanya kita Pavilion Qianlong yang memiliki kekuatan menerima gambar ini. Kamu tidak bisa menjual dengan harga segitu di tempat manapun. Nona Long terus-menerus mencoba merayu Nona Luo hingga memberikan iming-iming akan dijadikan tamu VIP. Nona Luo yang akan tergiur iming-iming tersebut berkata akan menyetujui, tapi Zul berkata agar dirinya untuk diam. Zul ini berkata, Nona Long, aku adalah pembantu rumah tangga keluarga Luo. Aku bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Luo. Tolong kembalikan gambar itu kepadaku. Nona Long kini mengembalikan gambar tersebut dan berkata, sayang sekali Tuan Zulfan, permintaanmu terlalu banyak untuk dipenuhi. Namun aku meyakinkanmu tentang reputasi Pavilion Qianlong. Gambar sketsa formasi tingkat pertama ini paling banyak bernilai 300.000 saja. Zul berkata, maaf, barusan aku pikir Nona Long ini sengaja mengancam kami. Jadi kami benar-benar tidak mengerti. Ya, aku ingin tahu apakah ada pemeriksa harta karun lain di sini. Nona Long langsung menatap Zul sembari berkata, apa? Aku tidak mengerti. Tuan Zulfan, kamu memiliki mata yang bagus, tapi jangan terlalu sombong. Zul dengan senyuman liciknya berkata, maaf, apakah ada pemeriksa harta karun lainnya? Dengan raut wajah yang kesal, Nona Long berkata, baiklah, tunggu sebentar. Kini tiba seseorang pria bernama Shen Yan Long Jiu. Laopang berkata bahwa dia adalah manajer umum Pavilion Qianlong di kota Fang ini. Zul berasumsi kepala harta karun Shen Yan Long Jiu layak untuk fakta bahwa Pavilion Qianlong sebenarnya memiliki master seperti ini. Kekuatan orang ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada pemimpin keluarga Cai. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Bahkan aku tidak melihat tingkat kultivasinya saat ini. Master Jiu berkata, oh jadi ini nona keluarga Luo. Nona Luo memberi hormat dan salam kepada Master. Master Jiu berkata, apakah kamu pembantu rumah tangga baru keluarga Luo? Zul berkata, itu benar. Master Jiu berkata, bagus, selama itu bukan kakek-kakek tua siapapun di keluarga Luo bisa menjadi pembantu rumah tangga. Aku mendengar bahwa kamu ragu tentang identitas Nona Long Nui. Benarkah itu? Zul membenarkan hal itu. Master Jiu lanjut berkata, hahaha, meskipun Xiao Nui memiliki karir yang pendek, dia memiliki pandangan yang unik dan dia tentu saja mengatakan dengan baik. Jika kamu ragu, jadi biarkan orang tua buta ini melihat. Kini Zul memberikan gulungan sketsa itu dan mempersilahkan Master Jiu untuk melihatnya. Nona Long berkata, Paman Jiu, persis seperti apa yang aku katakan. Array formasi tingkat pertama bernilai 300.000. Master Jiu berkata, aku tidak menduga keluarga Luo memiliki hal seperti ini. Nah, bagaimana dengan 1,8 juta? Mereka yang ada di sana semua sontak terkejut dengan nominal yang disebutkan Master Jiu. Tapi tidak dengan Zuo, dia berkata bahkan ini terlalu rendah. Master Jiu berkata orang tua ini mengerti itu. Namun 1,8 juta adalah semua dana yang dapat dikeluarkan oleh orang tua ini dan tidak ada lagi. Nona Luo berkata, baiklah kita akan menjualnya ke Master Jiu seharga 1,8 juta. Master Jiu tertawa mendengar itu. Tapi kini Zul menggebrak meja dan berkata, karena Anda tidak mampu membayar harga yang lebih tinggi lagi, maka bisnis ini dibatalkan. Lalu dengan tatapan serius dan memancarkan aura, Master Jiu berkata, hei, nah orang tua ini akan memperingatkanmu. Lalu pancaran aura Master Jiu itu membuat Zul dan rekannya cukup terdorong. Namun Zul tak takut sedikit pun. Dia berkata, Master Jiu,
Jika Anda melakukan ini, itu akan merusak nama Pavilion Qianlong. Master Jiu berkata, "Nak, apakah kamu tidak takut?" Zuo berkata, Pavilion Qianlong adalah keluarga bisnis dari 7 keluarga kekaisaran. Jual beli yang buruk akan merusak kehormatan keluarga. Saya hanyalah anak nakal, tetapi saya bertaruh Anda akan mengambil kehormatan keluarga Anda. Master Jiu, apakah Anda takut? Kini Master Jiu menghentikan aura intimidasinya dan tertawa terbahak sembari berkata, "Bagus nak, sangat bagus. Keluarga Luo didukung oleh orang sepertimu. Jika kamu tidak perlu khawatir untuk menghidupkan kembali keluarga Luo. Anak, aku tahu kamu datang ke Qianlong Pavilion untuk menjual gambar ini. Jadi apa kondisimu?" Luo berkata, "Harga formasi ini adalah 10 juta. Anda bisa membayar 1 juta di muka dan membayarnya kembali nanti. Saat itu Anda berhutang kepada kami." Master Jiu berkata, "Oke, sampai terbayarkan Qianlong kami berhutang kepadamu keluarga Luo." Master Jiu berkata kepada Xiao Nui untuk memberi mereka 1 juta. Kini Nona Long dan Master Jiu tiba di sebuah ruangan untuk melihat kembali dengan sesama gambar tersebut. Nona Long berkata, "Master Jiu, jika itu bukan arai formasi tingkat pertama, bagaimana kita bisa membelinya dengan harga 10 juta? Aku belum pernah melihatnya itu dalam puluhan ribu hal." Master Jiu menjawab, "Xiao Nui, kamu lihatlah gambar ini dengan seksama. Aku takut bahwa ini adalah satu-satunya yang ada di Kekaisaran Tianyu." Nona Long Nui langsung terkejut dan menyadari jika ini adalah sketsa arai formasi kuno. Master Jiu berkata, "Metode pembentukan formasi kuno telah lama hilang, tetapi dapat dilihat dari buku kuno. Tidak salah lagi, ini adalah formasi kuno. Ini adalah harta yang tak ternilai yang tidak dapat dibandingkan dengan harga 10 juta. Nona Long berkata, "Apa? Seberharga itukah gambar ini?" Master Jiu lanjut berkata, "Xiao Nui, kamu harus memberitahu Aji untuk menemukan 4 atau 5 orang kuat untuk melindungi keluarga Luo. Mereka telah menyinggung keluarga Sun kemarin." Nona Long berkata, "Mengapa kita harus melindungi mereka?" Master Jiu berkata, "Tidakkah kamu paham maksud mereka? Ini adalah cara kita membayar hutang kepada mereka." Berawal scene kali ini diperlihatkan Zuo tengah berkonsentrasi di penginapannya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Pang Tong yang nampak panik. Dia berkata, "Ini tidak bagus. Di luar kita dikelilingi oleh keluarga Sun." Zuo berkata, "Orang yang kutunggu akhirnya tiba." Pang Tong berkata, "Kenapa kamu tenang saja?" Zuo berkata bahwa dirinya memang sedang menunggu kedatangan mereka. Sembari berjalan keluar, dia memerintahkan Pang Tong untuk memanggil kakak beradik. Kini mereka di depan penginapan. Mereka sudah digabung dengan keluarga Sun yang memanggil-manggil keluarga Luo agar segera keluar. Di sana nampak Yufei berkata, "Bukanlah kalian sangat sombong kemarin? Keluarga Nona Luo telah keluar." Dan Nona Luo berkata, "Aku ingin tahu ada apa dengan Nona Sun yang membawa begitu banyak orang kepada kita hari ini." Yufei berkata, "Kau ingin tahu alasannya? Aku tidak akan melupakan apa yang kau lakukan terhadapku di kediaman Cai waktu itu. Hari ini aku tidak akan membiarkan keluarga Luo pergi dari sini dan akan memusnahkan kalian semua." Nona Luo kini melirik ke arah Zuo. Dia berasumsi Zuo Fan selama dia tidak panik, ini akan baik-baik saja. Nona Luo kini berkata, "Nona Sun, keluargaku sudah berdiri di kota Fang selama ratusan tahun di Linshan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa membunuh dan menghancurkan keluargaku?" Sun Juanxian saja pemilik keluarga Sun datang ke kota Fang selama beberapa dekade lalu. Mohon perhatikan apa yang kamu katakan dan lakukan. Yufei kini melesat ke arah Nona Luo sembari berkata, "Luo Yunxiang, aku akan memberitahumu hari ini. Ayam tidak akan pernah sebagus burung penik." Pang Tong yang melihat itu langsung melindungi Nona Luo. Yufei kini dihentikan oleh sepupunya. Sepupunya itu lalu berkata, "Nona Luo, maafkan sepupuku karena bersikap kasar. Kita di sini hanya untuk mencari si pembantu keluargamu itu, mencari keadilan untuk sepupuku, dan ini tidak akan melibatkanmu. Selama kamu menyerahkan orang itu, aku berjanji tidak akan menyakiti keluarga Luo sehelai rambut pun." Yufei berkata bahwa ini bukan kesepakatan yang mereka setujui, karena kesepakatannya adalah menghancurkan mereka semua. Sepupu Sun itu berkata, "Dan jika Nona bersedia, ini dapat membantu Nona Luo untuk menciptakan kembali masa depan yang baik." Nona Luo berkata, "Tidak,
Zofan adalah keluarga Luoku. Mencari masalah dengannya berarti mencari masalah dengan keluarga Luo. Aku adalah keluarga Luo dan itu ada hubungannya denganku. Sepupu Sun berkata, aku menyarankan Nona untuk tidak melawan. Jika kamu tidak tahu identitasku, aku khawatir kamu tidak akan berani mengatakan itu. Lalu sepupu Sun memperkenalkan dirinya, Zaiki Yuhuan, murid dan pengikut dari lembah Yaoming. Kita sebut Zaki biar enak pelafalannya kali ini. Nona Luo cukup terkejut karena Zaki adalah anggota 7 keluarga kekaisaran. Nona Sun berkata, sekarang kau takutlah. Nona Luo berpikir keluarga Sun ada hubungannya dengan 7 keluarga kekaisaran. Tidak heran bahkan pemimpin keluarga Chai sangat memperhatikan dan peduli gadis Sun itu. Kini Zofan melangkah maju sembari berkata, aku Zofan, pembantu rumah tangga keluarga Zuo. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Bertarung 1 lawan 1 denganku? Zaki berkata, ya seperti yang dikatakan sepupuku, kau sangatlah arogan. Saat berhadapan dengan orang-orang sepertimu, itu hanya akan mempermalukan Yuming saja. Zaki ini dalam sekejap melesap ke arah Zuo dan melancarkan cakarnya. Cakarnya sedikit mengenai Zuo tapi masih sempat dirinya hindari. Zaki berkata, oh ternyata kau bisa menghindarinya. Zuo berasumsi tekanan Chi-nya 6 kali lebih berat. Dia seorang di Filmang. Nona Luo yang nampak khawatir menanyakan apakah Zuo baik-baik saja. Zuo berkata ini menarik sembari menunjukkan ekspresi jahatnya. Zaki yang melihatnya berasumsi apa yang terjadi. Bocah itu tidak takut. Mengapa dia justru menikmatinya? Apa mungkin dia? Lalu dengan sangat cepat Zuo melesat dan sekarang tiba di hadapan Zaki. Zaki yang terkejut dengan kecepatan Zuo itu terlihat cukup panik. Dia berusaha menahan serangan Zuo dan akhirnya terpental satu sama lain. Liu Fei berkata kepada sepupu agar dirinya berhati-hati karena paman Cai Rong juga terluka saat melawannya. Zaki kini raut wajahnya berubah setelah merasakan serangan dari Zuo tersebut. Dia berkata, aku dalam masalah. Aku tidak berharap bertemu orang yang memiliki kekuatan yang dapat menandingiku di sini. Jika aku tahu dia orang seperti ini, aku tidak boleh melawannya. Jalan iblis atau sihir selalu mengejar kekuatan yang kuat. Agar bisa kuat dengan cara apapun, berlatih dengan meletakkan disiplin yang kuat dan aturan yang tepat. Menjadi musuh mereka tidak berbeda dengan melawan sekelompok orang gila. Aku harus menyelesaikan secepat mungkin. Kini Zaki tengah bersiap melancarkan sebuah tekniknya dan pancaran Chi-nya itu membuat Nona Luo penasaran. Dengan cepat Zaki melesat ke arah Zuo dan melancarkan serangannya. Zuo yang berusaha menangkis serangannya itu kini memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Zaki kini berkata, haha, aliran Chi-mu telah tersegel olehku. Bahkan jika kau mempunyai jurus lain, kau tidak dapat menggunakannya. Liu Fei berteriak kepada sepupunya agar sepupunya segera membunuhnya. Tongpang dan Nona Luo yang terkejut berteriak, Zofan. Zaki berkata, pergilah ke neraka. Namun tiba-tiba Zuo kini mengaktifkan tekniknya Blood Shadow Palm, lalu mengempaskan Zaki cukup jauh. Zaki yang terhempas serangan itu cukup terkejut karena Zuo masih bisa menggunakan jurus seni bela diri. Namun kini Zuo terlihat tidak sedang baik-baik saja. Dirinya terduduk merasakan kesakitan. Zaki yang melihat itu berkata, tapi kemudian dia tidak jauh dari kematian. Sayang sekali jika kau dan aku memiliki kekuatan yang sama, aku harus mengeluarkan semua kekuatanku. Tapi sekarang kau hanyalah bocah pengecut yang menyedihkan. Bahkan biarpun aku sedang terluka sekarang. Lalu kini Zaki menerjang ke arah Zuo yang masih terduduk kesakitan itu. Nona Luo mencoba menghadang serangan Zaki, tapi Zaki yang melihat itu langsung menghindarinya dan mengatakan bahwa dia tidak tega membunuhnya dan menghempaskan Nona Luo dan Pang Tong. Kini Zaki tiba di depan Zuo dan sudah bersiap untuk melancarkan serangan penutupnya. Namun serangan itu tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Zaki yang melihat berkata, Longji, kenapa kamu? Longji berkata, Yukuan, kau sudah membakar orang-orang di mana-mana. Kenapa kau harus membunuh semua orang? Zaki menepiskan tangannya sembari berkata bahwa ini adalah urusanku, kau jangan ikut campur. Longji berkata, aku diperintahkan Paman Jiu untuk melindungi keselamatan 4 orang keluarga Luo. Jika kau ingin membunuh mereka, kau harus melewatiku dulu.
Jaki yang terlihat cukup terkejut itu berkata, bagaimana mungkin pavilion seharusnya. Hai Longji, jangan lupa kau dan aku memiliki kekuatan yang sama. Apa kau pikir kau bisa melindungi mereka berempat? Longji berkata, Yukuan, kau jangan lupa, sekarang kau sedang terluka. Apakah kau bisa mengalahkanku? Apa kau tahu apa yang akan kau katakan? Seorang master jalan sihir sangatlah luar biasa. Pada saat kritis kita dapat mengerahkan lebih 12 poin kekuatan. Tetapi jika aku dan kau bertarung sampai mati di sini, itu akan ada 2 pertempuran besar. Bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini? Seki berpikir jika lembah Yoming dan pavilion memiliki masalah dan kebencian satu sama lain, cepat atau lambat akan terjadi perang, tapi tidak untuk sekarang. Jika aku menghancurkan urusan dan rencana keluarga, maka Seki pun berkata jika dirinya mengerti. Lalu tiba-tiba serangan menusuk dadanya dan orang itu ternyata adalah Zuo. Sembari memberikan senyum jahatnya, Zuo berkata, bukankah mastermu mengatakan bagaimana cara seorang di Filmang bertarung? Jika kau ragu, kau akan mati. Zaki berkata, kau bagaimana mungkin? Sembari dia berasumsi orang ini jelas sedang sekarat. Dari mana datangnya kekuatan ini? Dan dia menjadi lebih cepat daripada saat aku bertarung dengannya tadi. Apakah itu berarti dia membawaku ke dalam perangkapnya? Bukan hanya aku tapi Longji juga. Di akhir hayatnya, Zaki dengan nada terbata-bata berkata, tolong aku. Yuve yang terkejut dengan kejadian itu berteriak, dan kejadian itu membuatnya seketika syok hingga tak sadarkan diri. Zuo kini berjalan menuju penginapannya sembari berkata kepada Longji, oh, jadi kaulah yang disuruh Master Jiu untuk melindungi kita. Terima kasih atas bantuannya, tolong sampaikan pesan ke Master Jiu. Anda tidak harus mengirim lagi seseorang nanti. Longji yang melihat kejadian tak terduga itu hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata apapun. Kini Shin memperlihatkan Master Jiu yang marah karena dirinya tidak menduga bocah itu telah membuat masalah dan merusak rencana keluarga. Nona Long bertanya kepada Paman Jiu bahwa dirinya tidak mengerti karena Zuo Fan yang membuat masalah, tapi apa hubungannya dengan pavilion Qianlong? Master Jiu berkata, kamu tidak mengerti? Pada saat itu, Aji juga di tempat dengan Yohuan dan semua orang melihat itu. Bocah itu membunuh pengikut dari lembah Yoming di depan Aji. Menurutmu siapa nanti yang harus bertanggung jawab? Dengan muka polos, Nona Long menjawab, keluarga Luo. Longji kini menjelaskan, Xiaonui, dapatkah kamu percaya bahwa seseorang dari keluarga kecil berani membunuh pengikut dari 7 keluarga kekaisaran? Nona Long menggedekkan kepalanya. Longji melanjutkan penjelasannya, bahkan jika kamu tidak mempercayainya, orang-orang lembah Yoming dan keluarga Sun juga pasti tidak percaya. Mereka pasti akan mengarahkan jarinya kepada kita. Nona Long berkata, apa? Bukankah kita tidak beruntung? Mengapa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang dibuat oleh keluarga Luo? Master Yu menjawab, tidak beruntung? Itulah yang direncanakan oleh bocah itu. Menurut Aji, bocah itu hampir kehabisan napas saat itu. Bahkan jika Yokuan membunuhnya, dia tidak akan bergerak. Tetapi setelah Aji turun tangan, dia mengambil kesempatan untuk menyerang dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini sudah diperhitungkan olehnya dari awal. Nona Long yang terlihat cukup terkejut itu berkata, apa? Kemudian dia tahu bahwa saudara Longji akan datang membantunya dan dia juga bisa memperhitungkan Yokuan. Master Jiu berkata, gadis bodoh. Dia tidak memperhitungkan Yokuan, tapi memperhitungkan pavilion dan lembah Yoming. Ketika dua keluarga besar bertempur, dia bisa membawa keluarga Luo melarikan diri. Nona Long berkata, bagaimana mungkin? Apakah dia tidak takut menyinggung dua keluarga besar? Master Jiu menjelaskan pada titik ini dia sudah memikirkannya. Pada saat itu ketika dia menjual sketsa Forai formasi, dia sudah mengetahui betapa aku menghargai kehormatan keluargaku. Jadi jika kita melakukan sesuatu atau mengabaikan keluarga Luo, itu akan menunjukkan kelemahan kita dalam penyamaran dengan lembah Yoming yang akan merusak kehormatan pavilion Qianlong. Jadi kita hanya bisa menjamin keselamatan keluarga Luo sampai akhir. Sayang sekali dari awal bahkan dia memperhitungkan orang tua ini. Bocah ini dia pria paling berbahaya yang pernah aku lihat. Pada scene kali ini berpindah di penginapan keluarga Luo. Nampak Zuo kini berteriak kepada rekannya untuk pergi dari ruangannya. Setelah itu dia mencoba berkonsentrasi. Dia sangat kesal dan berpikir bahwa dirinya sangatlah lemah.
Aku selalu berpikir bahwa di mata iblisku, jika aku mengerahkan semua kekuatanku, aku pasti bisa menang melawan anak sampah itu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak hanya tidak bisa menang, tetapi juga tidak bisa mengambil keuntungan. Aku terlalu lemah untuk menyingkirkan keterikatan keluarga Chai dan keluarga Sun. Aku benar-benar terlibat dalam perselisihan 7 keluarga kekaisaran. Musuh yang akan dihadapi kemudian adalah 7 keluarga. Mustahil untuk melindungi keluarga luar, bahkan diriku sendiri dengan kekuatanku saat ini. Aku harus menjadi kuat dalam waktu singkat. Kini Zuo mengeluarkan sebuah tekniknya, dan tekniknya kini Xiangting tiba-tiba memuntahkan cairan merah dari mulutnya dan seketika dia tergeletak di lantai. Kini nampak baby blood. Zuo berkata, "Aku tidak akan membunuhmu lebih dulu. Aku ingin kamu melihat bagaimana keluarga Chaimu dihancurkan."